warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Munarif dari Forum News Network. Pasangan calon nomor 3 yang diusung oleh PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno, secara resmi telah mendeklarasikan mereka memenangkan Pilkada Jakarta tahun 2024. Pramono menyampaikan hal itu di Jakarta hari ini, Kamis 28 November 2024. Ini berdasarkan data real count dari KPUD Jakarta dan rekapitulasi tim internal yang melakukan tabulasi dari formulir C1 hasil yang dikumpulkan oleh para saksi di seluruh TPS yang ada di Jakarta. Bila benar klaim tersebut, maka Pilkada Jakarta ini hanya akan berlangsung satu putaran saja. Tidak ada putaran kedua seperti yang diharapkan oleh Ridwan Kamil, Suswono, dan para pendukungnya. Para pendukung Pramono Rano sebelumnya juga sudah merayakan kemenangan itu dengan melakukan pawai dan menyanyikan lagu atau chants gitu. Kalau ini dia Ridwan Kamil pulang kampung. Jadi kita berdasarkan rekap yang diambil dari KPUD Jakarta, Mardika. Jadi yang kita sampaikan itu rekap dari KPUD Jakarta dan juga C1 yang kita miliki, sehingga dengan demikian kenapa kemudian kami setelah mendapatkan data 100% baru mendeklarasikan. Jadi ini udah nggak ada margin of error lagi karena ini adalah real perhitungan yang ada. Dan nanti akan kami bagikan kepada teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mau melakukan cross check di websitenya Sirekap KPUD atau KPU ada datanya. Jadi itu bukan data yang kami miliki, tapi data yang juga dimiliki oleh publik secara terbuka. Sehingga tidak ada perdebatan lagi mengenai margin error. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi walaupun terlihat lelah ya pasangan Pramono dan Rano, tapi tampak sekali dia bersama timnya itu sumringah gitu ya. Nggak ada lagi margin error. Hasil tersebut tentu saja sangat melegakan dan membanggakan mereka di tengah kekalahan pasangan Andika Hendy yang juga diusung PDIP di Pilkada Jawa Tengah. Jakarta dan Jawa Tengah ini memang menjadi medan pertempuran utama yang jadi pertaruhan baik bagi kubu PDIP maupun juga kubu Jokowi. Tak lama setelah beberapa lembaga survei mengumumkan hasil quick count-nya itu, ada kekhawatiran di kubu PDIP Pilkada akan berlangsung 2 putaran. Ini berat nih kalau sampai 2 putaran, satu jelas ini memerlukan anggaran besar yang baru lagi, dan sementara kan sumber dana dari PDIP ini terbatas, nggak seperti dulu ketika dia masih berada dalam kekuasaan bersama dengan Pak Jokowi. Yang kedua ini mereka akan dikeroyok habis karena partai-partai koalisi Indonesia Maju pasti bisa diminta untuk all out menangkan pilkada di Jakarta setelah fokus perhatian mereka tidak terpecah-pecah di pilkada-pilkada daerah lainnya ya. Kalau kemarin kan Jakarta ini hanya salah satu medan pertempuran, banyak medan pertempuran lain yang harus mereka menangkan. Jadi seperti kita tahu kemudian terkesan bahwa Jakarta itu ditinggalkan 2 kali kampanye akbar itu ketua umum partai koalisi tidak hadir. Yang pertama hanya dihadiri oleh PKS, yang terakhir malahan tidak ada satupun yang hadir. Termasuk Pak Jokowi, yang waktu itu dia lebih memilih hadir di kampanye akbarnya pasangan Ahmad Lutfi Tat Yassin di Jawa Tengah, ya karena ini justru menurut dia itu medan pertempuran utama yang harus dia menangkan. Semua lembaga survei kemarin itu yang mempublikasikan hasil quick count-nya itu pada waktu awalnya karena datanya belum lengkap, belum masuk sampai 100% itu masih berbeda-beda gitu. Ada yang menyatakan bahwa pasangan Pramono Rano itu memang menang, tetapi ini tidak sampai 50%, tapi ada juga yang sudah menyatakan di atas 50%. Namun data-data yang disajikan beberapa lembaga survei itu sampai tadi malam itu semua lembaga survei itu sepakat bahwa yang memperoleh suara terbanyak, bukan memenangkan ya, itu adalah pasangan Pramono Rano. Dan ini memang nggak ada perbedaan. Tapi yang membedakan itu ada yang menyatakan bahwa Pramono Rano itu sudah melampaui 50% plus 1, namun beberapa lembaga survei juga menyatakan bahwa pasangan Pramono Rano itu angkanya belum sampai 50%. Jadi artinya akan terjadi pilkada putaran kedua. Ini sesuai dengan ketentuan undang-undang ya, untuk Jakarta ini memang pasangan calon pilkada itu dinyatakan menang bila dia sudah memperoleh suaranya 50% plus 1. Beberapa
lembaga survei memang menunjukkan yang berbeda, tapi kebanyakan memang menyatakan sudah melampaui 50% plus satu ya. Carta Politika misalnya menyatakan Pramono Rano itu memperoleh suara 50,15%, pasangan Ridho 39,25%, dan Dharma Pongrekun 10,60%. Indikator politik yang ini menyatakan Pramono Rano itu hanya baru memperoleh 49,87%, belum melampaui 50%, pasangan Ridho 39,53%, dan Dharma Pongrekun Kunwardana itu 10,61%. LSI Deni JA itu menyatakan pasangan Pramono Rano itu sudah melampaui 50%, 50,14%. Sementara Ridho 39,18% dan Dharma Pongrekun 10,68%. Saiful Mujani Research Consulting juga menyatakan bahwa Pramono Rano itu memperoleh 51% plus pas ini ya. Kemudian Ridho 38,8% dan Dharma Pongrekun 10,17%. Dan satu lagi lembaga survei Indonesia yakni Pram Rano itu memperoleh 50,10%, Ridho 39,29%, Dharma Pongrekun 10,61%. Jadi ini angkanya sebenarnya hampir semua sama, cuman ada selisih margin error saja nih. Jadi kalau ambang batas atas ya itu berarti melampaui 50%, tapi kalau ambang batas bawah ya itu kurang dari 50%. Tapi semua itu menyatakan bahwa pasangan Pram Rano yang menang ya. Dari hasil quick count ini bukanlah data resmi dan masih menunggu perhitungan manual KPU di Jakarta, namun pendukung Pram dan Rano itu sudah merayakan kemenangan jagoannya itu ya. Kepastian kemenangan pasangan Pramono Rano itu datang ketika Kamis dini hari, politisi Arya Bima yang menjadi sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengumumkan kemenangan mereka berdasarkan data C1 hasil yang dikumpulkan oleh 1.500 koordinator saksi dari ribuan saksi di seluruh TPS di Jakarta. Jadi kan selain C1 hasil itu mereka para saksi-saksi itu lebih dulu mengirimkan data-datanya dengan memotret hasil di TPS dan kemudian itu dilakukan tabulasi. Jadi ini real count, bukan quick count. Dari situ saja mereka sudah pede bahwa ya mereka memenangkan pilkada satu putaran, dan kemudian pagi tadi Pramono bersama Rano itu mendeklarasikan kemenangan mereka di Jakarta. Kemenangan ini tentu punya makna personal dan juga makna kolektif. Kolektifnya tentu saja dari PDIP. Tapi saya kira kalau personal bukan hanya Pramono tapi juga Ibu Megawati ya, itu ada persoalan personal. Tapi secara personal kalau bagi Pramono tentu saja ini sangat membanggakan karena sebagaimana pernah dikatakan oleh Pramono dan itu diulang beberapa kali dalam beberapa kesempatan ketika diputuskan maju menjadi kandidat berpasangan dengan Rano Karno itu dia merasa seperti David melawan Goliat. Saya kira wajar ya karena mereka itu hanya diusung oleh PDIP yang perolehan suaranya juga dan perolehan suara di kursi Jakarta juga nggak besar, masih kalah dengan PKS. Dan kalau tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi kan nggak bisa mengajukan sendiri calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. Karena di bawah 20% ini ya perolehan suaranya. Waktu itu perolehan suaranya hanya 14% kalau tidak salah PDIP ya di pemilu legislatif. Kemudian elektabilitasnya Pramono itu juga sangat kecil, 1 koma ini jauh lah dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Namun secara perlahan kemudian elektabilitasnya itu terus menanjak, apalagi kemudian mereka diuntungkan oleh blunder-blunder yang dilakukan oleh Suswono maupun Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil ini tidak hanya blunder tapi juga banyak sekali penolakan dari berbagai elemen ini berkaitan dengan jejak digital Ridwan Kamil di masa lalu. Suswono blunder soal janda kaya diminta untuk dimenikahi pemuda-pemuda penganggur seperti halnya yang dilakukan oleh Khadijah, istri dari Nabi Muhammad SAW. Dan sementara Ridwan Kamil terakhir juga dia menjadikan janda itu sebagai bercandaan. Dan ini katanya banyak sekali membuat marah kalangan perempuan-perempuan yang kemudian memutuskan meninggalkan Ridwan Kamil. Kepercayaan diri Pramono dan Rano memenangkan pilkada Jakarta ini makin mantap. Itu ketika Anies memutuskan mendukung mereka dan kemudian diikuti deklarasi para relawan anak Abah.
Bukan hanya itu, bukan hanya menyatakan dukungan, kan Anies Baswedan itu juga turun di beberapa kampanye yang dilakukan oleh pasangan Pramono Rano. Bagi Megawati dan PDIP, kemenangan ini bisa juga menjadi semacam pelipur lara. Yang juga mereka betul-betul tidak kehilangan muka ya, karena mereka dikalahkan oleh Jokowi di Jawa Tengah dan khususnya di Kota Solo. Saya membaca ada narasi yang menyatakan bahwa Jawa Tengah itu masih tetap kandang banteng. Mereka tidak kalah. Tapi dengan cara kenapa mereka hitung berapa pasangan Ahmad Lutfi dan Tad Yassin ini diusung oleh berapa partai, sementara mereka hanya satu partai. Jadi mereka dikeroyok. Kalau suaranya dibagi per partai, ya katanya PDIP itu masih menang. Bolehlah namanya untuk memberikan semangat supaya jangan kemudian putus asa gitu atau kehilangan muka gitu. Kalau bagi Jokowi sendiri, kekalahan di Jakarta menjadikan kemenangannya tidak sempurna dan ini bisa menjadi ganjalan ambisinya untuk menjadikan putranya sebagai calon presiden. Bagi Jokowi secara personal ini kan konfirmasi bahwa walaupun dia sudah pernah jadi